KTP Islam. Sholat nggak? Kapan? Lagi susah. Suami selingkuh, kontrakan udah mau habis, beras betul. Ada nggak perbedaan antara Lebaran dengan Idul Fitri? Ada nggak? Ada bedanya nggak? Lebaran sama Idul? Kalau nggak tahu, ini perbedaannya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silahkan simak videonya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya pas pengen masuk ke sini, sebelum jauh di sana ada dangdut. Saya lewatin ada panggung dangdut, dibubarin sama polisi. Saya bilang, nih acara dibubarin juga nggak nih? Saya konfirmasi sebelum jalan sama Polres. Pak, saya ada pengajian di Kalimati. Jauh amat Pip, katanya. Saya nggak tahu nih daerah di mana. Kira-kira kalau kemalaman saya diturunin nggak dari panggung? Oh enggak Pip, bebas aja, bebas. Sampai jam berapa aja Habib bebas, katanya. Nah, ini permasalahan. Ini baru masalah dunia. Gimana akhir? Urusan kesenangan dunia berarti ada batasannya, betul? Untuk ke akhirat tidak akan pernah ada batasan, apalagi mendapatkan sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah dan disebutkan nama Nabi. Jika disebutkan nama Nabi dan disebutkan nama Allah di dalam majlis tersebut, pasti kata Nabi SAW, majlis tersebut diampuni seluruhnya, yang hadir diampuni dosanya. Amin ya Rabbal. Kira-kira Nabi kita baik nggak? Allah baik nggak? Tapi kok kita masih ngedumel aja sama Allah? Tahu ngedumel? Di hati ini kayaknya nggak enak aja. Saya udah doa panjang-panjang, dikabulin kagak? Ada yang begitu? Kita bersyukur sehari berapa kali? Belum tentu. Kalau yang sholat berarti syukurnya 33 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 33 kali. Setiap salat berarti 33 tambah 33 tambah 33 tambah 33 tambah 33. Itu berapa semuanya? Berarti banyak tanda syukur kita kepada Allah. Saya mau tanya, desa Kalimati, betul ya? Satu desa jamaahnya segini nggak? Ini satu kampung atau satu desa nih? Desa ya. Satu desa kalau dikumpulin segini nggak orang? Harusnya lebih banyak ya. Tapi kenapa yang hadir segini? Kenapa? Macam-macam ya. Ada yang nonton TV, ada yang lagi lihat dangdut, ada yang lagi nyawer. Mudah-mudahan nggak meninggal. Lagi meninggal nyawer kan nggak enak juga. Kalau kita meninggal lagi sholat kan enak ya. Macam-macam, tapi kenapa yang segini yang hadir? Karena inilah yang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seginilah yang diberikan hidayah oleh Allah. Allah memberikan satu hidayah enggak dengan sembarangan orang. Ibu bapak mau ke Jakarta, naik mobil. Ibu bapak enggak pernah ke Jakarta. Begitu lihat di jalanan itu, kita selalu melihat tuh plang hijau. Ada Palimanan, betul. Ada Kerawang, betul. Ada Subang, betul nggak? Sampai kita ketemu tulisan Jakarta. Kalau nggak ada plang hijau, plangnya ada tapi nggak ada tulisannya, kira-kira nyampe nggak kita ke Jakarta? Plang hijau tersebut yang dikatakan hidayah, itu yang dikatakan petunjuk. Itu bentuk hidayah.
Bagaimana cara menggapai hidayah? Samperin dulu, datengin dulu, lewatin dulu. Mau jalannya hancur, mau naik, mau turun, mau mobil mogok sekalipun, semua harus dijalani demi mendapatkan petunjuk. Kalau kita jalan dari sini sampai ke kota aja, sampai ke kota, ada lewat jalan yang hancur, ada polisi tidur, ada naik, ada turun, betul? Itulah kehidupan. Faham sampai sini? Itu kehidupan. Dalam rumah tangga pasti ada naik, ada turun. Ada gejolak rumah tangga pasti ada. Cara pendidikan ke anak juga pasti ada, ceritanya macam-macam. Betul apa betul? Jadi bentuk hidayah itu kalau ada kita tahu jalannya, kemana tujuannya, disitulah kita melihat satu petunjuk, itulah arahan. Ini yang dikatakan hidayah. Nabi pernah nggak mendapatkan petunjuk dari Allah? Pernah. Diabadikan di dalam surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhalam fahada. Saat dimana Nabi memiliki dua jalan, Nabi harus ke kanan atau ke kiri. Inilah Allah turunkan hidayah, Nabi ditunjukkan arahnya. Bukan berarti Nabi ini pernah tersesat di dalam hidupnya, bukan. Ingat, hati-hati kalau ada pengajaran yang mengatakan Nabi itu pernah sesat, salah. Kalau Nabi pernah tersesat di suatu jalan, iya. Tapi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad pernah sesat, itu orang sudah termasuk golongan orang murtad, orang kafir. Kenapa? Karena Nabi semasa hidup tidak pernah dalam kesesatan. Paham sampai sini? Inilah setiap manusia wajib mencari hidayah. Salah satu pencarian hidayah, bergerak. Hamba tersebut bergerak. Bergerak dalam arti apa? Mencari hidayah. Contohnya masuk ke dalam masjid, sholat subuh berjamaah, betul? Di sini dekat musola, dekat nggak? Masjid dekat nggak? Sholat subuh berapa shaf? Satu shaf. Orangnya berapa orang? 3. Waktu Ramadan ramai nggak subuh? Kenapa ramai subuh? Kepalang tanggung, beb, nggak bakal bisa tidur. Inilah yang dipermasalahkan. Seorang laki-laki, ini saya ingin mengatakan dulu nih. Nabi SAW mengatakan, jika ada laki-laki sudah balik, sholat subuhnya di rumah, sampaikan kepadanya, ingin dikatakan sebagai laki-laki soleh atau laki-laki solehah. Paham? Yang kedua, kata Imam Syafi'i, jika ada seorang laki-laki dewasa, balik, berakal, jika dia salat subuhnya di dalam rumah, suruh ganti pakaiannya dengan kain, dari tadinya kain sarung, suruh diganti dengan pakaian perempuan. Bu, oi, bu, cicing wae cicing. Ibu kalau entar subuh ngelihat bapak sholat subuhnya di rumah, besok tidurnya sediain daster. Setuju? Setuju? Kenapa sih kita harus sholat subuh berjamaah? Biar kelihatan bahwa Islam itu bersatu, kompak, nggak bisa dikalahin. Ini permasalahan di dalam kehidupan. Orang mau dapat hidayah tapi diam di rumah. Bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah tanpa dia harus mencari hidayah tersebut? Tapi alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah untuk menjemput hidayah. Alhamdulillah. Ada nggak ini hari yang di dalam rumah? Yang lagi nonton TV ada nggak? Yang lagi nonton dangdut ada kan? Ini yang dinamakan sesuatu seorang hamba yang mendapatkan pandangan Allah. Ibu bapak datang ke sini, ini dipandang Allah. Ibu bapak jalan ke sini dengan niat aja. Saya mau lihat siapa sih yang ceramah, bukan mau ambil ilmunya, bukan. Mau lihat siapa yang ceramah, tetap mendapatkan pahala dari Allah.
Bagaimana orang yang keluar dari rumah niat betul-betul mau ngaji, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk membentangkan sayapnya agar diinjak-injak oleh ibu, bapak, adik, teteh, semua, untuk diinjak-injak sayap tersebut sampai ada ceplakan kaki kita di atas sayap tersebut. Lalu malaikat tersebut nanti di yaumil qiyamah, saat kiamat kita mau masuk ke dalam neraka, ini malaikat ngomong, ya Allah, ini ada kakinya saat dia pengen masuk ke dalam majelis. Allah enggak jahat bu, pak, enggak. Allah baik luar biasa. Selama ini orang pada ngeluh di dalam masalah ekonomi, betul. Semenjak corona datang, tapi mudah-mudahan berkah acara ini corona diangkat oleh Allah, diberi kita semua kesehatan, amin ya rabbal, dijauhkan dari segala wabah, bala dan bencana, amin ya rabbal alamin. Ada permasalahan saat corona datang, ekonomi jadi satu bentuk permasalahan baru, betul. Selama ini corona sampai hari ini udah berapa lama? Berapa? Ibu bapak di sini ada nggak umur yang 50 tahun? Banyak ya. Selama 49 tahun pernah nggak ngerasain ekonomi seperti ini? Pernah? Belum pernah. Selama 49 tahun berarti rezeki lancar, aman. Syukur nggak sama Allah? Ini yang masalah bedanya. Dikasih banyak nggak bersyukur, dikasih dikit ngeluh. Kalau kita dengar apa kata Allah, ini orang maunya apa sih? Kita ini, saya mau tanya, kita ini sebagai hamba Allah apa bukan? Kita yang dinamakan hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Itu kan kata diri kita. Allah sebut kita hamba Allah. Belum tentu, kita mah orangnya kepedean. Sholat kagak, ngaji kagak, sholat malam enggak, betul. Terus mau dibilang seorang hamba, dari mana? Siapa yang dikatakan seorang hamba? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi, dengan maha suci Allah, dengan kesucian Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan keagungan Allah, memperjalankan seorang hamba. Berarti siapa yang dikatakan hamba? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita dibentuk hambanya di mana? Enggak usah dijawab, difikirin. Berarti selama ini kita nih hamba apa bukan? Nabi saat menerima wahyu, panggilan untuk salat, panggilan untuk zakat, panggilan untuk puasa, yang dipanggil ya ayyuhal abdi, ada yang begitu? Ya ayyuhalladzina untuk orang yang beriman. Saya mau tanya, pohon beriman enggak? Pohon beriman enggak? Tanah beriman enggak? Air beriman enggak? Manusia beriman enggak? Belum tentu. Belum tentu. KTP Islam. Benar. Baca Qur'annya kapan? Gak usah dijawab, jawab dalam hati aja. Kalau dijawab malu kita. KTP Islam. Sholat enggak? Kapan? Lagi susah. Suami selingkuh, kontrakan udah mau habis, beras betul, baru sholat, nangis. KTP Islam, KTP Islam, perhatiin tetangga nggak? Apanya? Baju baru nih, hidungnya miring tuh. Perhatiin, tapi bawaannya gibah. Apa yang dikatakan di dalam Islam boleh, orang mengaku Islam silahkan, tapi iman semua dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu yang dikatakan sebagai hamba yang beriman. Orang yang puasa 30 hari, ada juga puasa yang 29 hari.
Ada orang yang berpuasa, ini di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. Entar pulang dari sini nih, ambil Al-Quran, buka ayatnya, lihat ada tafsirnya, ada artinya tuh. Al-Baqarah ayat 185, saya bacain artinya. Sempurnakan puasa kalian. Puasa itu maksud yang disempurnakan nih, ada penyempurnaan puasa 29 sampai 30 hari. Ada juga yang mengatakan, penafsir mengatakan puasa disempurnakan dalam arti dari tanggal 1 sampai tanggal 30 harus disempurnakan puasanya. Dengan penuh keikhlasan, meninggalkan hawa nafsu, menjauhkan makanan di siang hari. Kan begitu ya, orang yang berpuasa begitu kan. Kalau habis maghrib boleh makan? Boleh. Ibu bapak mau makan pintu lagi terserah. Mau makan kasur terserah. Selesai sampai maghrib bebas mau makan apa aja. Tapi ada ketentuannya. Yang di akhir zaman seperti ini, puasa sudah hampir sempurna 1 hari, jam 5 sore pakai keluar rumah. Betul nggak? Ngapain? Ngabuburit. Alasannya, tahu nggak, di dalam bulan Ramadan itu hal yang sangat diterima dan doanya ditunggu oleh Allah saat menunggu azan maghrib, itulah doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Makanya Nabi mengajarkan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kan begitu kan? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kan begitu kan yang diajarkan sama Nabi. Kenapa? Saat itu dibacakan, Allah sedang menunggu apa yang kita minta di hadapannya. Kita enggak nyari kolak. Betul? Nyari biji salak. Nyari apa lagi? Lontong, bihun. Saat keluar ngelihat orang, dosa mata kita. Apalagi yang boncengan bukan dengan mahramnya. Udah mau buka, goncengan bukan dengan yang mahramnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang dikatakan banyak umatku saat datangnya bulan Ramadan hanya menerima hawa lapar dan haus. Tapi mudah-mudahan Ramadan kemarin kita, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, diganjar oleh Allah di dalam surga yang tertinggi di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Saat setelah menyempurnakan puasa, apa yang dikatakan oleh Allah di dalam firman-Nya? Setelah itu agungkan dan muliakan nama Tuhan kalian. Takbiran. Betul nggak? Nah, saya mau tanya, ada nggak perbedaan antara Lebaran dengan Idul Fitri? Ada nggak? Ada bedanya nggak? Lebaran sama Idul? Kalau nggak tahu, ini perbedaannya. Orang boleh, siapapun, agama apapun, boleh ikut Lebaran? Boleh, silahkan. Mau ngucapin selamat Lebaran, silahkan. Orang yang nggak puasa boleh Lebaran, silahkan. Orang yang nggak sholat boleh Lebaran, silahkan. Orang yang nggak puasa dia mudik dikata mau Lebaran, silahkan. Tapi Idul Fitri khusus untuk orang-orang yang menyempurnakan puasanya. Bedanya Lebaran dengan Idul Fitri, orang yang menyempurnakan puasanya pasti dia akan dikembalikan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Yang Lebaran siapa aja boleh. Inilah yang dikatakan seorang manusia dia lupa bersyukur kepada Allah saat Ramadan datang. Nabi sampai bicara, beruntung, beruntung dan beruntung. Untuk siapa ya Rasulullah? Beruntung kepada umatku tatkala datangnya bulan Ramadan, mereka melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Dan Nabi melanjutkan, celaka, celaka dan celakalah untuk umatku
apabila Ramadan telah pergi sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min. Tuh hati-hati. Hati saya minta kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah. Amin ya Rabbal. Nabi ini baik, Allah ini baik. Kita dikasih musibah corona. Untuk apa? Ayo dong sadar diri kita, siapa kita ini. Kita butuh Allah atau tidak? Saya mau tanya sih, kita butuh nggak sama Allah? Allah butuh nggak sama kita? Allah mah kita kagak bakalan butuh sama kita. Mau sholat mau kagak, ya kumaha lu aja. Betul. Gimana maunya kalian aja kata Allah. Kita sholat Allah makin tinggi. Enggak, Allah tetap tinggi. Allah dihinain. Enggak. Kalau kita nggak sholat terus Allah jadi rendah. Enggak, Allah tetap paling tinggi. Tetap Allah paling tinggi. Kita mau puasa, kita mau kagak, Allah tetap dalam kedudukan yang serba maha. Maha besar, maha mulia, maha agung. Allah maha segala-galanya. Tinggal kita nggak ngikutin Allah, kita makin maha hina. Makin dihinakan oleh Allah, makin dihinakan oleh makhluknya Allah. Bagaimana kita minta dimuliakan oleh Allah? Kita muliain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau diagungkan oleh Allah, agungkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mau tanya, Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi kan sudah dipastikan tidak ditempel dosa, betul ya? Betul ya? Sudah diabadikan. Allah tidak akan memberikan dosa sekecil apapun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Setuju nggak nih? Setuju ya? Saat dimana Siti Aisyah didatangi oleh para sahabat Nabi. Ini setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ya Aisyah, khabirni, kabarkan kepada kami. Apa yang Nabi lakukan semasa hidup yang kami tidak ketahui. Nangis Siti Aisyah. Wahai sahabat Nabi, sesungguhnya datang satu malam, datangnya Nabi kepadaku dan itu malam adanya giliran kepadaku. Nabi punya istri 4, tapi itu gilirannya kepada Siti Aisyah. Datang ke rumahku, lalu beliau saat duduk di atas kasur, aku tegur, bagaimana kabarmu ya Rasulullah? Jawaban Nabi, aku sehat ya Aisyah. Aisyah, boleh nggak hari ini, karena ini malam untukmu, aku ingin berdekatan dengan Allah. Apa jawaban Siti Aisyah? Ini istri yang soleha nih. Wahai suamiku, wahai nabiku, wahai kekasih Allah, aku adalah manusia yang paling beruntung. Ini malam, ini betul malamnya giliran untukku. Jika engkau ingin berdekatan dengan Allah, silahkan. Aku sudah beruntung. Engkau berada di dalam rumahku. Engkau berada satu kamar denganku, engkau satu kasur di atasnya bersamaku, engkau satu selimut denganku, bahkan kulitmu bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Nabi bangun, Nabi ambil wudu, Nabi salat. Siti Aisyah ngeliatin aja Rasulullah, dipandangin aja. Setelah itu sampai terdengar muadzin Bilal bin Rabah. Muadzin Bilal bin Rabah berkumandang azan subuh. Nabi tidak ada henti-hentinya di dalam rakaatnya. Sampai Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, malammu untukku habis. Sekarang sudah masuk subuh. Izinkan aku bertanya sebentar ya Rasulullah. Ada apa wahai istriku? Ya Rasulullah, aku melihatmu dari awal engkau ibadah sampai di akhir. Dalam takbiratul ihram ada tangisan di dalamnya. Saat ruku ada tangisan di dalamnya. Saat i'tidal ada tangisan di dalamnya. Engkau sujud ada tangisan. Sampai salam pun engkau ada tangisan di dalamnya. Apa yang membuatmu menangis ya Rasulullah? Apa jawaban dari Siti Aisyah? Didengar langsung oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah menjawab, ya Aisyah, tidakkah boleh aku sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi nangis syukur kepada Allah. Beb, iyalah itu kan Nabi. Kita kan gimana dong? Syaitan lebih banyak. Baik,
ada ceritanya. Setelah peristiwa itu Nabi menceritakan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ada satu kisah di mana sebelum aku dilahirkan ke dunia ini, Allah menciptakan salah satu nabi. Dia melintasi padang gurun yang begitu tandus, tapi dia melihat ada batu kecil yang mengeluarkan air cukup deras. Lalu ditanya oleh nabi tersebut, wahai batu, tubuhmu begitu kecil namun engkau mengeluarkan air cukup deras. Apa yang membuatmu sampai mengeluarkan air cukup deras? Apa jawaban batu tersebut? Wahai Nabi Allah, aku mendengar Allah telah menciptakan neraka yang dari bahan bakarnya adanya manusia dan bebatuan. Aku khawatir jika aku dipilih sebagai bahan bakar api neraka. Maka dari itu inilah yang mengeluarkan terus menerus menangis batu tersebut. Setelah diambil batunya oleh Nabi tersebut, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan batu ini sebagai penghuni surganya Allah. Ditaruh lagi batu ini, Nabi lewat. Setelah beberapa tahun Nabi tersebut lewat lagi, begitu melintasi, melihat batu tersebut masih mengeluarkan air cukup deras. Ditanya lagi oleh Nabi, wahai batu, apalagi yang membuatmu sampai mengeluarkan air yang cukup deras? Wahai Nabi Allah, jika dahulu aku khawatir aku dijadikan bahan bakar neraka, tapi demi Allah, doamu dikabul oleh Allah dan aku mendengar doamu dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu keluarnya air mataku ini untuk selalu syukur kepada Allah. Lebih mulia batu apa kita sebagai manusia? Lebih mulia batu atau kita sebagai manusia? Manusia jauh lebih punya hati. Batu tidak memiliki hati. Jika batu mengeluarkan air mata karena syukurnya, kita yang lebih pantas mengeluarkan air mata. Tanda syukur dan tanda kita ini salah satu sebagai hamba yang selalu takluk di hadapan Allah. Ini yang kurangnya kita. Baru dikasih corona dikit, tiap hari liar aing liar. Tiap hari. Sekarang saya mau tanya, ibu, bu, pusing. Corona pusing. Uang jajan berkurang, uang belanja, beli lipstik, nggak beli, nggak punya duit. Suami teboga, suami nganggur, dipaksa nggak nyari duit? Benar, dipaksa nggak bu? Nggak dipaksa, betul pak. Betul pak, nggak dipaksa pak, nggak dipaksa bib, tapi dikunciin pintu. Betul betul, bu, mau nggak lancar rezeki? Dan rezeki aja mau, sholat ogah. Mau nggak rezeki lancar? Sholat duha 6 rakaat. Ini benar-benar. Salat duha 6 rakaat, 2 salam, 2 salam, 2 salam. Minta sama Allah. Bohong kalau juga nggak dikasih sama Allah. Besok dipraktekin. Salat duha jangan jam 11. Salat duhanya ba'da subuh, tungguin dulu tuh jam 7 pagi. Jam 7 salat duha. Tahu nggak doanya salat duha? Ya Allah, jika ada rezekiku yang di atas, turunkan. Yang jauh, dekatkan. Yang di bawah, keluarkan. Dipaksa Allah harus mengabulkan doa kita. Sekarang saya mau tanya, ibu pada salat duha enggak? Enggak. Ya pantesan kalau suami nganggur mah. Kalau suami nganggur dibantu, ibaratnya penalti. Tahu main bola, tahu main bola? Main bola itu ada penalti. Begitu penalti, ini kalau salat duha, kalau penalti masih ada kiper. Ibu baca doa, itu penalti tanpa kiper. Pasti akan masuk ke dalamnya. Karena doa seorang istri untuk suami tidak akan pernah dihijab oleh Allah. Akan tembus langsung ke langit. Bu, doa ya. Doa ya. Yang pertama. Yang kedua, pasti punya utang. Betul nggak? Bener nggak? Panci ngutang. Betul. Saya mau kasih amalan lunas utang.
Mau nggak? Benar. Catat. Yang punya handphone buka. Catat. Benar mau amalannya? Ah, nggak kompak. Mau lunas nggak? Bayar. Pasti lunas. Betul nggak? Setiap orang punya utang wajib dibayar. Kalau orang yang ngutangin ikhlas, alhamdulillah. Jangan ditagih galakan kita. Kita yang ngutang saat minjem lemes banget lidahnya. Tin, namanya Titin. Yang minjem Eis. Tin, Eis lagi nggak punya duit. Titin baik banget. Pegel nggak kakinya? Sampai dipejitin dulu. Udah dikasih duit, udah. Alhamdulillah, makasih ya Tin. Banyak rezekinya insya Allah, amin. Begitu 3 bulan Titin lagi datanglah ke Ais, duit yang kemarin boleh nggak saya pakai? Ish, orang saya lagi nggak punya duit. Galak luar biasa. Begitu bukan manusia? Begitu nggak tuh manusia tuh? Sekali ditagih galak, 2 kali makin galak, 3 kali makin ngilang. Betul? Tahu nggak hukumnya orang punya utang? Ibu, bapak punya utang sama seseorang, itu orang udah nggak nagih-nagih, itu yang bahaya. Kenapa? Di akhirat pahala kita sebanyak apapun digantiin dengan dosanya dia, dikasih kita, pahalanya kita kasih dia. Itu namanya orang bangkrut. Tahu orang bangkrut? Tahu ya begitu? Nah, mudah-mudahan kita dibanyakin rezekinya oleh Allah. Yang berkah, yang halal. Amin ya rabbal alamin. Duha jangan ditinggal ya. Setuju? Insya Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-huzna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin min al-fitani ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah ya alba alwi syafa'ah kullu kurbah tanjali bikum bi kulli ahlil wilayah kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi kullu hajatan qadhi darki ahlil madinah darki ahlil madinah darki ahlil madinah ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha ya tarimu ahlaha wa'afwan ya karim wa'afwan ya rahim ya farijil ham ya كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيتم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.